semuanya. Pagi, Selamat pagi. Pagi, Pagi, Ko. Sotioto, Namo Buddhaya. Budaya. Nih tetangga dangdutan suaranya masuk nggak ngomong-ngomong? Enggak ya? Ya kok. Aman Nggak kok, ada aman. back sound. Aman ya? Nggak ada back sound suara musik koplo ya? Ya. Itu tetangga biasa lah ya. Tinggal di kawasan yang seperti ini, ya tetangga. Jadi hari Minggu suka puter musik dangdut. Tapi ya kalau nggak masuk bagus. So hari ini kita akan bahas sesuai dengan topik ya. Saya izin share screen sebentar ya. Mana PowerPoint? Oke. Kita akan bahas hari ini tentang overthinking and decision making. Nah, ini topik yang saya suka nih. Karena saya adalah overthinker sejati ya. Saya juga gampang overthinking. Sering. Ya saya bisa katakan saya sering overthinking. Tapi karena saya sering melakukan itu dan karena saya juga belajar psikologi, jadinya saya suka cari-cari juga gimana sih cara saya harus mengatasi overthinking gitu. Nah, ini mungkin yang mau saya ceritakan ya. Jadi pengalaman saya sebagai seorang overthinker dan bagaimana saya belajar psikologi, saya terapkan itu untuk mengatasi overthinking saya. Nah, mungkin kita langsung aja ya, biar nggak terlalu lama. Jadi kita harus tahu dulu ya, namanya juga overthink. Overthink pasti memikirkan sesuatu secara berlebihan. Dan semua yang berlebihan itu pasti nggak baik. Mikirin masalah itu bagus, tapi mikirin masalah berlebihan nggak bagus. Mengkhawatirkan sesuatu itu bagus, ya artinya kita antisipasi. Mengkhawatirkan sesuatu secara berlebihan nggak bagus. Ya jadi hati-hati, jangan nanti setelah ikut ini mikirnya adalah kalau ada masalah nggak boleh dipikirin. Bukan gitu, masalah harus kita pikirin. Tapi ketika kita mikirin masalah secara berlebihan, jadi nggak bagus. Kita mau antisipasi kejadian buruk, makanya manusia itu, kalau saya berbicaranya dari sudut pandang psikologi ya, manusia itu punya kecemasan, manusia itu punya kegelisahan, manusia itu bisa stres, itu sebenarnya karena fungsi evolusi dari manusia. Nah ini sedikit itu ya. Kalau ngomongin psikologi, kita kan selalu ngomongin tentang fungsi evolusi karena manusia itu kan bertahan hidup. Jadi kita bisa cemas, kita bisa takut, itu sebenarnya ada fungsinya. Apa yang ada di dalam pikiran manusia itu ada fungsinya. Kita cemas, kita takut, sebenarnya itu adalah fungsi dari pikiran kita agar kita bisa antisipasi. Kalau kita nggak punya takut, kita nggak punya cemas, kita nggak bisa antisipasi sesuatu berbahaya. Ya jadi setelah dengar ini bukan berarti kita nggak boleh mikirin sesuatu, kita nggak boleh mengantisipasi sesuatu, boleh. Yang nggak boleh itu berlebihan, antisipasi berlebihan, cemas berlebihan, nah itu masalah. Khawatir berlebihan itu masalah, mikirin sesuatu berlebihan itu masalah, semua yang berlebihan itu masalah. Tapi sesuatu yang dilakukan kurang juga masalah, nggak antisipasi juga bahaya, nggak mikirin sesuatu juga bahaya. Tapi kalau kita ngelakuinnya pas itu benar. Nah, tapi dalam Buddhism kita juga perlu ingat, kalau dalam Buddhism ya kita terlalu mengkhawatirkan masa depan itu juga nggak baik, terlalu mengkhawatirkan masa lalu juga nggak baik. Itu jadinya aku salah cita ya. Kita langsung aja. Kalau ngomongin overthink, saya selalu arahin ke 4 hal ini. Satu-satu kita bahas ya. Ini adalah bentuk-bentuk pikiran yang irasional. Bentuk-bentuk pemikiran yang nggak masuk akal. Yang pertama itu ada black and white thinking. Berpikir hitam putih. Ini sering saya temui waktu saya dulu masih sekolah dan kuliah. Mungkin teman-teman juga ngalami waktu sekolah dan kuliah. Dulu saya punya teman nih. Saya punya teman yang kalau dia ujian, jadi kita kalau habis ujian nih, dia akan keliling satu-satu nanyain. Ya nanyain saya misalnya, Gavin lo dapat nilai berapa? Gue dapat nilai 75 misalnya. Dia nanya ke anak pinter yang lain. Lo dapat nilai berapa? Yang biasanya top 10-nya ya. Gue dapat nilai 80 misalnya. Dia akan nanyain satu-satu. Tujuannya apa? Dia mau bandingin. Apakah dia dapat nilai yang paling tinggi atau enggak? Itu ada teman saya yang seperti itu. Jadi kalau dia dapat nilai ujian, dia dapat 90, dia tetap akan keliling. Kenapa? Karena bagi dia 90 itu nggak cukup. Bagi dia yang cukup itu adalah nilai tertinggi. Jadi kalau kayak saya dapat nilai 75 saya udah Omi Tohut, dapat nilai 85 saya lebih Omi Tohut lagi, dapat A kan. Dapat nilai 60 aja saya Omi Tohut, yang penting nggak ngulang. Karena kalau ngulang bayar lagi. Nah, tapi teman saya yang itu nggak cukup. Bagi dia harus dapat nilai tertinggi. Jadi walaupun dia dapat 95, tapi kalau ada dapat nilai 100, bagi dia gagal. Nah, di sana saya kasihan sama teman saya yang mengkhawatirkan kondisi teman saya karena saya lihat memang setiap mau ujian, setiap mau ngumpulin tugas, pokoknya setiap apapun yang berkaitan dengan nilai, dia itu sangat luar biasa cemasnya. Karena dia harus yang tertinggi. Dia ngerjain tugas, dapat 90, masih nggak puas. Kalau misalnya saya dapat 95 misalnya, dia akan murung seharian.
Ya misalnya dapat nilai tugas di 90. Saya kebetulan bikinnya lagi bagus 95. Dia akan murung seharian karena dia nggak jadi yang terbaik. Nah, ini adalah salah satu bentuk irasional. Ya padahal meskipun dia nggak dapat nilai tertinggi, bukan artinya diri dia nggak berharga. Ya, dapat nilai 90 tetap berharga, itu berharga banget ya. Itu kalau ada yang dapat 50 dengar mungkin dia digebukin kali. Gue dapat gocap aja masih berusaha menerima, lo dapat 90 masih nggak bisa menerima, itu kayak pulang dicegat itu di gang. Tapi kasihan jadinya karena dia nggak dapat nilai tertinggi, dia jadi merasa dirinya nggak berharga. Ya itu kalau kita mau ngomongin sebenarnya panjang ya, mungkin juga didikan dari keluarga, mungkin juga pengalaman dia dulu ya. Kita nggak bahas itu dulu deh, tapi kita bahas pemikirannya dulu deh. Gara-gara pemikiran itu dia jadi nggak bahagia hidupnya. Ya rugi banget, dapat nilai 90 harusnya seneng, dia malah 90 nggak puas. Nah ini black and white thinking. Kita juga sering alamin teman-teman. Kita sering menetapkan sebuah standar, dan kita berpikir, kalau standar itu nggak dipenuhi, kita berpikir bahwa diri kita nggak berharga. Padahal kita udah dapet yang bagus. Nah, itu black and white thinking. Ya, biasanya cirinya juga selalu ngeliat yang jeleknya terus. Ya, karena black and white, begitu ada jelek, langsung jelek semua. Tipe-tipe orang yang kalau ada selembar kertas putih, lalu ada satu titik hitam, yang dilihat titik hitamnya terus. Nah, ini yang bahaya, teman-teman. Nah, semalam, saya juga habis terima konsultasi, saya dapat planning seperti itu. Dia ngeliatnya jeleknya terus. Jadi kemarin itu semalam yang saya bahas dengan dia adalah bagaimana caranya agar dia, oke, ada nih satu titik hitam nih, tapi yang putihnya jangan dilupakan, Bambang. Semalam kita ngomongin itu doang. Lumayan lah ya, loh. Kalau kata orang psikolog itu dengerin cerita orang doang ya, tapi nggak gitu juga. Capek juga sih. Capek karena saya harus berusaha memahami pola pikir dia, yang saya nggak miliki, saya harus pahamin pola pikir dia, lalu gimana saya pahamin pola pikir dia, saya arahkan agar lebih benar. Itu capek banget, tapi tipe-tipe yang seperti itu. Dan kasihan sebenarnya. Karena kita mencemaskan sesuatu yang nggak perlu kita cemasin. Cuma gara-gara nggak dapetin standar tertentu, kita jadi nggak bahagia, kan rugi ya. Rugi banget. Dapat nilai 70 bagus. Ya masih bisa kuliah dengan baik, udah bagus. Masih bisa lulus, udah bagus. Gara-gara nggak nilai tertinggi, semuanya jadi nggak bagus. Amsyong. Nah, jangan seperti itu. Itu overthink juga tuh. Yang kedua, catastrophizing ya. Nah, catastrophizing ini saya suka terjemahkan berpikir bencana. Saya suka terjemahinnya gitu, berpikir bencana. Itu definisinya mungkin terlalu memikirkan skenario terburuk, padahal belum tentu ada buktinya. Ya, mikirin skenario yang terburuk, padahal belum tentu ada buktinya. Ini ada contohnya di slide selanjutnya, bentar. Nah, ini kalau ini sih joke doang, tapi ini catastrophizing. Ini contoh lebaynya nih. Kebaca ya, mungkin saya sambil bacain, lost your pen ya, kehilangan pen. Jadinya nggak punya pen. Nggak punya pen, jadi nggak bisa nyatet. Nggak bisa nyatet, jadi nggak bisa belajar. Nggak bisa belajar, gagal. Gagal, nggak lulus ya, no diploma, nggak dapat gelar. No diploma, yang nggak ada gelar, nggak ada ijazah, nggak punya duit. Nggak bisa kerja. Nggak bisa kerja, nggak punya duit. Nggak punya duit, nggak bisa makan. Nggak bisa makan, jadi kurus kering. Kurus kering, jadi jelek. Jelek, nggak ada yang suka. Nggak ada yang suka, nggak nikah. Nggak nikah, nggak punya anak. Nggak punya anak, sendirian depresi. Depresi, sakit, mati. Lesson, jangan kehilangan pen. Ini catastrophizing nih, ini kalau berpikirnya kayak gini nih. Ya, hilang pen, langsung diasosiasikan dengan kematian. Nah, tapi ini buat lucu-lucuan doang. Nah, ini catastrophizing sebenarnya. Walaupun ini waktu saya ngelihat ini ya, ini muncul di Instagram atau Facebook ya, lupa ya. Pas saya lihat ini, saya ngeliatnya, ya ampun, ini orang lebay banget, tapi ini lucu-lucuan. Ini orang lebay banget. Tapi setelah saya pikir-pikir, kita juga sering ngalamin dalam versi yang berbeda. Kita juga sering ngalamin. Catastrophizing. Satu hal buruk yang terjadi, langsung kita pikirkan skenario terburuknya. Padahal belum tentu hal itu akan terjadi. Dan ini sering kita alami. Misalnya contoh yang paling klise tapi walaupun klise ya, tapi saya tetap kalau ngelihat gregetan gitu. Itu adalah ketika orang putus cinta. Itu klise tapi gregetan. Tapi udah tahu klise, udah tahu itu bikin gregetan, kadang saya juga ngalamin, amsyong dah ya. Ketika orang putus cinta itu, contoh nyata catastrophizing. Ya, putus sama pacarnya, lalu berpikir, wah nggak akan ada lagi yang seperti dia. Emang kenapa kalau nggak ada yang seperti dia? Kan kita mesti cari yang lain memang, kalau udah putus ya. Ya teman kita menghibur, udah nggak apa-apa, Vin, udah nggak apa-apa, bro, udah nggak apa-apa sis, masih banyak. Kalau cowok berarti cewek ya,
nggak apa-apa bro, masih masih banyak cewek lain kok di dunia, lo masih bisa dapet kok. Iya nggak apa-apa, tapi kan belum tentu ya ada yang seperti dia. Emang kenapa? Kalau nggak ada yang seperti dia, belum tentu bisa ngerti aku. Ya jangan-jangan dia nanti move on duluan. Kalau dia nanti move on duluan, aku belum move on gimana? Kalau nanti dia udah punya pacar, dia happy, aku kesepian gimana? Nanti aku kesepian, nggak ada yang mau sama aku single seumur hidup, lalu aku meninggal dalam kesepian. Lebay banget, padahal cuma putus cinta. Tapi kita ngalamin itu, kalau putus cinta kita catastrophizing banget kan. Gue berpikirnya langsung parah gitu ya. Langsung berpikirnya kayak, wah dia pasti udah move on duluan nih, sedangkan aku kesepian di sini, aku sendirian sedih. Dia mungkin punya banyak teman, aku nggak punya siapa-siapa. Aku akan begini terus, aku nggak bisa cari pengganti dia. Itu rasanya pengen ngambil raket nyamuk buat setrum. Tapi nggak boleh ya, itu tindak kekerasan ya. Itu catastrophizing. Kita berpikir skenario terburuknya. Padahal belum tentu. Ya, dan lagi pula, kalau ada temen ngomong, ya aku putus cinta, nggak apa-apa bro. Ya, masih ada yang lain kayak masih bisa ketemu yang lain kok. Tapi yang lain belum tentu kayak dia. Aku mau kayak dia. Itu tolong dikeramasin temennya. Seret dia ke kamar mandi, nyalain shower, ya keramasin. Bro, berpikir yang dingin dong, kepala dingin. Nah, kalau putus cinta, justru jangan cari yang seperti dia. Karena yang seperti dia sudah terbukti tidak cocok dengan lo. Kalau lo masih mau cari yang seperti dia, endingnya bakal sama aja. Nggak masuk akal ya. Putus cinta, mau cari yang seperti dia. Lah yang seperti dia kan udah pasti nggak cocok. Lo harusnya justru carinya adalah yang tidak seperti dia, sehingga konflik itu nggak muncul lagi. Tapi itu bodohnya otak kita kalau kita lagi sedih ya. Ini catastrophizing. Kemungkinan terburuknya dipikirin terus. Dan saya juga ngalamin, kalau saya dalam konteks pekerjaan, catastrophizing saya adalah ketika tim saya tidak patuh 100% dengan saya. itu saya jadi ngerti kenapa dulu waktu saya kenapa kalau saya nggak patuh sama bos saya mikirnya ada strategi yang lebih baik, tapi bos saya marah banget sama saya. Nah, itu sekarang gantian ke saya dan tim saya. Kadang tim saya itu berpikir ada strategi yang lebih baik. Mereka nggak melakukan 100% sesuai dengan instruksi saya. Nah, itu saya kadang suka catastrophizing, overthink. Ini karyawan ini gimana sih? Nggak patuh. Dia nggak patuh, ini bisa membangkang nih. Ini dia bisa membangkang, bahaya nih. Ini bahaya bisa ngerugiin perusahaan nih. Kalau dia ngerugiin perusahaan, gue yang kena. Kalau gue yang kena, gue juga bisa kena dipecat. Kalau gue dipecat, gue nggak punya duit gimana? Lebay ya. Padahal dia cuma sedang mencari cara lain untuk mengerjakan pekerjaan dengan lebih efektif. Yang setelah saya dengerin, ya saya akhirnya dengerin dia caranya. Ternyata cara dia lebih bagus. Cara gue lebih nggak bagus. Itulah buruknya catastrophizing. Kita mikirnya lebay banget. Yang ketiga, over generalization. Nah, ini susah banget nih ngomongnya nih. Menyamaratakan satu kejadian kepada situasi lainnya. Ini sering banget kita alamin sebenarnya. Ini sering banget. Contoh yang saya sering alami karena kita konteksnya wihara ya. Saya pernah berapa kali ngelihat ada teman cerita. Ya, saya nanya ke teman saya, kenapa nggak ke wihara lagi? Oh, karena gue ngalamin ke wihara disambutnya judes gitu. Mungkin kebetulan ketemu pengurus yang kalau ngomong agak to the point ya. Kan to the point itu kadang bisa dipersepsikan judes. Iya, soalnya gue ke wihara ketemu orang judes. Gue nggak mau ke wihara lagi Terus saya tanya, kenapa? Nanti ketemu orang judes itu lagi. Emang lu setiap ke wihara lu dijudesin? Enggak. Tapi kenapa lu jadi nggak mau ke wihara lagi? Ntar dijudesin lagi. Emangnya setiap lu ke wihara lu dijudesin? Enggak. Muter-muter aja di sono. Itu generalisasi berlebihan. Karena ada satu kejadian buruk itu kita pikir akan terjadi terus. Nah, ini juga overthink ya. Gara-gara ini kita bisa jadi nggak melakukan sesuatu yang baik. Ini over generalization. Ini juga pernah saya alami. Yang lebih parah saya pernah alami, ada satu orang sampai nggak berani pergi ke kantor. Jadi dia bolos seminggu ke kantor, ya pasti kena SP lah ya. Dipecat sih. Disuruh mengundurkan diri sih. Seminggu nggak ke kantor, astagfirullahalazim. Jadi dia nggak pergi kantor tanpa kasih keterangan. Dia nggak bilang sakit atau apa. Seminggu ngilang. Ya, itu pernah saya ketemu kasus itu. Kenapa? Karena ternyata di hari terakhir dia datang itu ya, sebelum dia ngilang, ada konflik sama teman kerjanya. Sebenarnya konflik di tempat kerja itu biasa banget lah, wajar lah. Kalian organisasi juga pasti ada konflik. Jangankan organisasi, berteman juga ada konflik. Jangankan berteman, di rumah juga ada konflik. Padahal udah kenal dari lahir. Masih aja konflik kan. Jadi konflik itu memang di mana-mana ada.
Wajar, maksudnya wajar. Perbedaan pendapat itu wajar. Ya, nggak usah ribut gitu. Nah, dia di tempat kerja ada konflik. Ya, ada konflik, tapi dia overthink. Kalau saya waktu itu saya amati kasus dia itu catastrophizing. Dia berpikir gara-gara konflik ini bakal amsyong banget dah. Dia catastrophizing, dia over generalisasi lagi. Dia berpikir konflik ini akan terjadi lagi. Ya, jadi dia berpikir kalau masuk akan berantem lagi. Jadi dia nggak mau masuk. Hari pertama nggak masuk, ya udah. Ya hari pertama nggak masuk tanpa sebab, cuma di WA kan. Dia bilang, oh nggak apa-apa, lagi nggak enak badan. Hari kedua nggak masuk, ditanyain kenapa, oh masih nggak enak badan. Hari ketiga nggak ada kabar. Karena dia berpikir terus, kalau masuk akan ribut, kalau masuk akan ribut, kalau masuk akan ribut. Generalisasi berlebih. Akhirnya seminggu nggak masuk. Disuruh mengundurkan diri lah. Disuruh mengundurkan diri, dia berpikir, tuh kan konflik. Nah, amsyong kan. Padahal konfliknya dia yang buat-buat juga sebenarnya akhir-akhirnya. Ya, ini bagaimana kita overthink menghancurkan hidup kita. Yang kelima, personalization. Ya, mempersonalisasikan. Baper, kalau saya terjemahinnya sebenarnya personalisasi itu baper. Menganggap bahwa semua kejadian yang tidak menyenangkan itu terjadi karena diri sendiri. Ini baper. Ke wihara ketemu orang Judas. Oh, pasti mentang-mentang gue kalau datang ke wihara, gue nggak pakai perhiasan. Mentang-mentang gue kalau ke wihara, gue nggak bawa mobil. Mentang-mentang kalau gue nggak ke wihara, gue nggak keren. Terus gue dijudesin, dianggap umat yang nggak bisa dana banyak. Emang ada yang ngomong kayak gitu? Nggak ada sih. Terus kenapa lo mikir gitu? Ya feeling gue doang, soalnya umat yang lain pada pakaiannya bagus-bagus, cuma gue yang pakaiannya biasa aja. Umat yang lain bawa mobil, cuma gue yang nggak naik mobil. Emang ada yang ngomong? Nggak ada. Itu personalisasi. Ya, semua dikait-kaitkan dengan diri sendiri. Padahal bisa jadi, yang kita bilang omong judes itu, memang aslinya ngomong kayak gitu. Ke semua orang juga gitu. Nggak ke lo doang. Lo-nya tapi mikirnya karena lo begini-begini, padahal enggak. Dia ke semua orang juga gitu. Ya mau bawa mobil kek, ya mau bawa sepeda kek, ya mau bawa kapal pesiar kek, ya mau naik helikopter kek, emang dia ngomongnya gitu gayanya. Tapi kita personalisasikan. Kita pikir orang itu ngomong begitu karena melihat kita, karena memandang kita rendah, padahal enggak. Yang lain juga digituin. Itu personalisasi. Jadinya apa? Overthink. Mentang-mentang aku tidak kaya, mentang-mentang aku biasa-biasa aja, mentang-mentang aku nggak punya mobil, aku pantas untuk direndahkan. Ya nggak gitu juga, Bambang. Tapi itu lagi-lagi overthink ya. Kita memikirkan sesuatu secara berlebihan. Kita mikirin hitam putih. Dengan berpikir hitam putih, kita jadi lupa sama putihnya. Kita fokus ke hitamnya. Jadinya lebay. Catastrophizing, karena kita selalu memikirkan skenario terburuknya, padahal belum tentu skenario terburuknya yang terjadi kan kalau dalam hidup. Dalam hidup itu memang kejadian buruk pasti terjadi. Pasti ada ya, itu udah konsekuensi ya. Ada kejadian baik, ada kejadian buruk, itu udah pasti konsekuensi. Tapi nggak selalu yang terburuknya juga. Ya kalau pakai contoh lebay ini, nggak selalu karena hilang pen mati. Ya walaupun kita endingnya semuanya akan mati ya, tapi bukan karena hilang pen ini bakal sampai segininya. Hilang pen ya beli lagi juga bisa kan. Kenapa harus dipikirin sampai sejauh ini? Hilang pen minjem lagi juga bisa kan. Nggak punya duit ya untuk beli lagi. Ya lo bisa kerja dulu kan untuk beli lagi kan. Atau lo bisa minta uang jajan lagi. Ngomong kalau misalnya belum kerja, ngomong ke orang tua, apa pulpennya hilang, minta ceban dong buat beli pulpen. Kelar. Ya jadi nggak selalu kemungkinan buruknya yang akan terjadi. Hal buruk pasti terjadi, itu pasti. Tapi belum tentu hal yang terburuknya. Dan ketika hal buruk itu terjadi, belum tentu tidak bisa kita atasi. Ketika hal buruk itu terjadi, bisa jadi hal buruk yang terjadi itu sesuatu yang bisa kita atasi. Tapi karena kita overthink, jadinya apa? Cemas berlebihan, gelisah, ya jadinya sedih, lebay. Atau karena generalisasi berlebihan. Atau karena apa-apa dikaitin sama diri sendiri. Ya baperan. Nah, itu adalah sesuatu yang bikin kita overthink. Ini adalah pola-pola berpikir rasional yang biasanya terjadi pada diri kita. Ini harus kita awasi, yang harus kita bisa sadari, teman-teman. Enggak semua yang kita khawatirkan itu benar. Jangan-jangan itu cuma pemikiran yang tidak rasional. Ya, dan hati-hati, teman-teman. Kenapa kita harus menghindar dari overthink seperti ini? Karena ada yang namanya mekanisme amigdala hijacking. Nah, ini berat nih. Ini biasanya materi buat kuliah nih, slide ini doang ya, tenang ya. Habis ini ujian loh. Amigdala hijacking kagak ya. Amigdala hijacking itu gini, saya mau kasih tahu dulu.
Ya, ada secara garis besar. Ini simplify ya, ini disimpelkan banget. Aslinya otak nggak sesimpel ini. Ada yang namanya amigdala nih, teman-teman. Amigdala ini bagian otak yang ngatur emosi kita. Dan cara kerja dia memang kurang rasional. Ya, karena dia ngatur emosi kan, amigdala. Ada yang namanya neokortex. Neokortex itu yang mengatur fungsi berpikir. Nih, jidat. Yang kalau kita suka bercanda mikir ya, karena prefrontal cortex dan neokortex itu areanya di depan. Ya, jadi paling depan ini prefrontal cortex. Ya, sedikit di belakangnya neokortex. Dan keduanya memang ngatur berpikir logika. Jadi kalau ada bercandaan mikir, ya itu karena memang bagian mikir itu ada di jidat ini. Nah, neokortex ini yang mengatur bagian kita berpikir dan yang mengatur rasional. Ya, jadi secara simpel kita ngomongin dua area otak. Amigdala yang ngatur emosi dan sifatnya kurang rasional, lalu neokortex yang mengatur berpikir dan sifatnya lebih rasional. Nah, teman-teman, ketika kita ngalamin emosi yang sangat intens, emosi yang sangat mendalam, sedih banget, cemas banget, takut banget, khawatir banget, gugup banget, apapun yang banget lah ya, semua yang emosi negatif yang berlebihan, otak kita akan langsung menganggap bahwa ada bahaya. Otak kita menganggap ada bahaya, dan itu kan emosi ya. Ketika itu emosi, amigdala akan lebih aktif dari biasanya. Amigdala akan lebih aktif, amigdala akan ngambil alih. Karena emosi itu fungsinya survival, teman-teman. Ya, dalam psikologi, emosi itu fungsinya survival, mekanisme pertahanan hidup, itu emosi. Nah, ketika kita udah tahu nih ada bahaya nih, ya emosi kita udah intens, amigdala ambil alih. Amigdala ambil alih, neokortex disuruh istirahat dulu. Bro, lo lagi nggak dibutuhin bro, istirahat dulu, biar gue yang ambil alih. Kira-kira gitu ya kejadiannya di otak ya. Amigdala minta neokortex tidur dulu, shutdown dulu. Amigdala yang ambil alih. Karena dia mengatur fungsi emosi. Nah, bahayanya, amigdala itu tidak rasional. Ketika ada suasana emosi yang intens, amigdala ambil alih, masalahnya amigdala tidak rasional. Akibatnya apa? Pengambilan keputusan yang dilakukan ketika kita dalam keadaan overthink, itu biasanya tidak rasional. Bukan biasanya, sebagian besar tidak rasional. Dan itu biasanya akan kita sesali di kemudian hari. Kenapa? Karena kita ngambilnya berdasarkan emosi yang tidak rasional. Padahal harus ya, kalau mau ngambil keputusan, harusnya pakainya neokortex. Tapi karena kita overthink, terjadi mekanisme amigdala hijacking. Ya, amigdala ngebajak si neokortex. Jadi sabotase. Lo tidur dulu bro, gue ambil alih. Nah, kenapa harus amigdala yang ambil alih? Karena amigdala juga yang ngatur fight or flight mechanism. Nah, itu kapan-kapan kita bahas deh ya. Intinya kalau kita lagi cemas, itu biasanya kita bisa tiba-tiba, kalau kita dikejar anjing gila misalnya, kita tiba-tiba larinya kenceng banget. Kita lari kenceng banget, nggak pakai mikir kan? Itu karena amigdala lagi bekerja tuh. Kita dibikin nggak irasional, lari secepat-cepatnya. Padahal mungkin bisa jadi anjing gilanya dirantai. Padahal bisa jadi juga ternyata ada rumah tetangga yang bisa kita masukin, tapi kita langsung main lari aja secepat-cepatnya. Nggak pakai mikir lagi. Nah, ini amigdala hijacking. Ya, hati-hati teman-teman. Ketika kita lagi dalam keadaan overthink, bisa jadi kita ngambil keputusan secara emosional, dan keputusan itu tidak rasional. Dan keputusan itu bisa jadi kita sesali di kemudian hari. That's why kita jangan overthink. Ya, walaupun overthink itu alami ya. Ketika teman-teman overthink, jangan salahin diri sendiri. Itu memang wajar terjadi. Itu alami. Tugas kita adalah mengendalikannya. Nah, tugas kita bukannya menolaknya ya, tapi mengendalikannya. Karena nggak bisa ditolak. Pikiran negatif itu nggak bisa ditolak, tapi bisa kita kendalikan. Emosi negatif itu nggak bisa ditolak, karena lagi-lagi emosi itu sifatnya adalah survival, tapi bisa kita kendalikan. Nah, kita lanjut. Terus gimana caranya mengatasi overthink? Nah, ketika kita udah tahu, ya overthink itu bahaya, bisa memunculkan mekanisme amigdala hijacking, di mana kita mengambil keputusan secara tidak rasional. Solusinya adalah, ini ada 3 sih. Kita pelan-pelan ya bahasnya. Yang pertama adalah kita coba abaikan. Nah, seringkali overthinking itu, ya pemikiran yang rasional itu cukup diabaikan saja. Fokus ke solusi, bukan masalahnya. Nah, semalam saya juga ngomong, semalam itu orangnya udah ngerti, dia udah mulai sadar, oh iya ya, sebenarnya saya cuma cemas yang nggak perlu. Sebenarnya yang saya cemasin itu nggak perlu. Jadi juga cerita, aslinya dia enjoy dengan kehidupannya, dia udah kerja ya, dia enjoy dengan pekerjaannya, dia happy dengan pekerjaannya. Tapi gara-gara satu overthinking itu,
dia jadi nggak happy dengan pekerjaannya. Padahal harusnya dia enjoy dengan pekerjaannya. Gara-gara dia mikir pekerjaannya itu nggak sesempurna yang diharapkan, dia jadi nggak enjoy. Dan dia nggak punya pilihan pekerjaan lain, karena pekerjaan itu yang paling bagus, paling cocok dengan dia. Kan konyol ya. Satu-satunya pekerjaan yang cocok bagi dia, tapi karena dia overthink, dia berpikir pekerjaan ini nggak sempurna. Terus maunya apa? Ya itu sebenarnya nggak terjadi pada dia, pada kita juga seperti itu. Ya, pada kita juga seperti itu. Kebetulan aja saya sadarin duluan, makanya saya bisa ngajarin orang gitu, bisa terapi orang, karena kebetulan saya sadar duluan aja. Ntar dia kalau udah nyadar, dia juga bisa ngajarin orang. Nah, kadangkala, ya kecemasan itu, overthink itu, sesuatu yang berlebihan itu, cukup kita abaikan saja. Kenapa? Karena semakin kita pikirin, kita justru kasih energi ke overthink itu, ke kecemasan itu. Semalam itu yang kami bahas. Ya, dia berpikir, iya saya tahu nih, sekarang saya udah cemas. Tapi saya nggak bisa kendaliin. Kecemasan ini over control me, kata dia gitu. Kecemasan itu mengontrol saya. Nah, saya bilang, kecemasan itu bisa mengontrol Anda, karena Anda kasih energi ke kecemasan itu. Anda pikirin terus. Karena Anda pikirin terus, energi Anda kasih ke dia. Ke dia maksudnya adalah ke kecemasan itu. Anda kasih energi Anda ke kecemasan itu, selanjutnya Anda kehilangan energi, kecemasan itu energinya tinggi. Dia kendaliin Anda. Itu yang akhirnya membuat dia nggak bisa mengendalikan. Padahal seharusnya Anda yang mengendalikan kecemasan itu, bukan kecemasan itu yang mengendalikan Anda. Kemarin saya bilang ke dia. Terus dia tanya, gimana solusinya? Jangan dipusingin. Kalau Anda udah mulai cemas, ya katakan aja, ya udah saya lagi cemas. Ya udah, diabaikan. Jangan dipikirin, jangan ditolak. Karena kalau ditolak kita kasih energi. Dipikirin kita kasih energi. Nah, dia yang terjadi adalah dia bilang, dia udah bisa nyadarin, teman-teman. Saya kemarin bilang dia bagus banget tuh. Udah bisa menyadari pola-pola ini. Dia udah bisa. Dia udah sampai di tahap ini yang menurut saya udah bagus nih. Ini kalau orang udah bisa nyadarin ini bagus. Tapi dia gini, begitu dia mikir, oh saya udah mulai cemas nih. Kecemasan ini akan mengganggu saya nih. Nah, saya bilang di sana yang salah. Ketika kita berpikir, oh saya cemas nih. Cemas ini akan mengendalikan saya. Di sanalah kita kasih energi ke kecemasan. Kita abaikan aja. Fokus ke solusi, bukan masalah. Saya juga ngalamin, teman-teman, kejadian konyol. Ya, ketika handphone saya tiba-tiba mati total, ini kejadian sebulan yang lalu, handphone saya mati total, saya mulai cemas. Karena bagi saya, kalau handphone mati total, saya belum sempat backup semua data. Di sana ada nomor-nomor penting yang berkaitan dengan pekerjaan, di sana ada catatan-catatan personal yang menurut saya perlu saya simpan, ada foto-foto yang perlu saya simpan juga, ya tapi karena mati total, saya mulai cemas. Saya mulai mikir yang aneh-aneh. Gimana kalau nanti ada orang yang ada urusan pekerjaan sama saya, WA saya, tapi saya nggak tahu itu nomor dia. Atau jangan-jangan saya ada janji esok hari yang harus saya penuhi, tapi karena hilang semua catatan, saya jadi nggak bisa penuhi janji itu. Mikirnya mulai negatif kemana-mana, jadi kayak orang konyol gitu. Ya jadinya mau makan saya kepikiran terus, ya nggak bisa tidur, cemas gitu. Padahal solusinya simpel ya, beli handphone baru, update status di story dan di WA, handphone mati total. Tolong yang ada janji dengan saya, WA saya lagi. Sebenarnya solusinya sesimpel itu. Tapi karena overthink ngambil alih saya, yang saya lakukan adalah cemas terus. Ya, padahal enggak. Nah, untungnya karena saya udah menyadari saya cemas, saya akhirnya langsung fokus ke solusi. Saya update IG story, mungkin ada yang pernah lihat, saya update WA story juga, handphone mati total, ada urusan, tolong ingatkan saya. Selesai. Yang saya khawatirkan itu nggak terjadi. Semua janji, ya ada janji yang ke-skip sih. Tapi bukan ke-skip sebenarnya. Dia ingetin saya 10 menit sebelumnya. Oh, jadi ingat. Oke. Aman, masih aman. Oke. Masih aman. Hal buruk terjadi. Ya, mendadak saya baru dikasih tahu, tapi nggak seburuk yang saya bayangkan. Nggak di sanalah saya mikir. Udah capek-capek overthink, nggak kejadian. Rugi ya. Udah capek-capek overthink, ternyata nggak kejadian. Udah capek-capek pusingin masa depan, ternyata sukses. Jadi sia-sia overthinknya. Nah, itu yang pertama. Saya abaikan. Yang kedua, kadangkala memang ada masalah yang sangat penting, sehingga tidak bisa kita abaikan. Nah, kadangkala memang seperti itu ya. Misalnya, kalau dalam kasus yang saya temui adalah pengangguran. Pengangguran harus kita pikirin terus. Kalau kita abaikan, amsyong ya. Kita cemas karena kita pengangguran misalnya. Kita cemas karena kita nggak punya pekerjaan. Ya, kalau gitu saran yang pertama diabaikan nggak bisa. Itu harus dipikirin terus tuh. Karena yang namanya pengangguran mesti dipikirin, nyari kerja lah, masa diabaikan? Ya masa bodo amat gitu. Nah, kalau memang dalam kasus-kasus yang kita nggak bisa abaikan,
Maka yang perlu kita lakukan adalah kita konfrontasi. Konfrontasi itu maksudnya adalah kita, tanda kutip, kita nanya ke diri sendiri secara tegas. Misalnya ketika kita udah mulai berpikir, gara-gara kehilangan pulpen ini, aku akan mati nih. Ngomong sama diri sendiri, emangnya benar dengan hilang pulpen lo mati? Ya bisa aja. Bisa ajanya berapa persen? 1% sih. Kenapa 1% itu lo anggap 99%? Ngomongnya sama diri sendiri ya, tapi ya. Iya juga ya. Nah, terus harusnya ngapain? 99%-nya apa? 99%-nya sih beli pulpen baru kelar. Kenapa lo nggak lakukan itu? Nah, itu konfrontasi diri sendiri. Kalau nggak kita gituin, pikiran negatif kita ambil alih terus. Ya, misalnya lagi, contoh yang lainnya adalah ketika kita udah mulai berpikir, ini kalau contoh orang overthink itu kalau ngomong pakai kata selalu. Selalu semua. Pasti. Selalu semua pasti. Ya, selalu. Ya, aku selalu diperlakukan tidak baik dengan orang. Emangnya benar selalu? Selalu itu 100% loh. Enggak selalu. Enggak 100%. Terus kenapa selalu? Karena sering. Sering sama selalu beda. Jadi sering atau selalu? Sering. Seringnya berapa persen? 50%. 50%-nya lagi apa? Nggak kejadian. Apa yang bikin itu nggak kejadian? Kenapa lo nggak pikirin yang itu? Kenapa lo nggak lakukan yang itu? Nah, itu saya konfrontasi ke diri sendiri kayak gitu, ke diri sendiri. Tapi jangan lakukan itu dalam konteks marahin diri ya. Lakukan itu dalam konteks kita mau menyadarkan diri sendiri. Jadi jangan ada unsur kebencian. Begitu ada unsur kebencian, beda lagi statusnya. Ya, beda lagi konsepnya. Itu yang konfrontasi. Benarkah separah itu? Benarkah akan selalu? Benarkah semua orang memperlakukan saya begitu? Benarkah pasti akan terjadi yang terburuk? Nah, itu tanyakan ke diri sendiri. Kadang-kala setelah kita tanyakan ke diri sendiri, kita baru dapat enlighten. Oh iya, ternyata nggak separah itu ya. Nah, itu perlu kita lakukan juga. Tapi ingat ya, konteksnya jangan membenci. Ya, jangan dosa mula cita. Makanya saya bilang, pikiran negatif itu jangan dibenci, pikiran negatif itu jangan ditolak, tapi dikendalikan. Karena kalau ditolak ada unsur kebencian. Kalau ada unsur kebencian, kita kasih energi. Kita kasih energi, dia kendaliin kita lagi. Harusnya kita kendalikan. Nah, yang ketiga nih, overthink. Ini saya baru sadari beberapa bulan ini mungkin ya. Ini klise ya, tapi ternyata efektif. Jaga makanan dan minuman, teman-teman. Ya, saya mikir juga, kenapa saya orangnya gampang overthink banget ya. Kadang hal kecil aja saya bisa pikirin sampai nggak bisa tidur loh, teman-teman. Menurut saya konyol. Saya nganggap diri saya sendiri konyol. Hal kecil aja bisa bikin saya cemas sampai nggak bisa tidur. Padahal sepele banget. Nah, saya lihat-lihat, bisa jadi karena saya asumsi kafein itu berlebih. Karena saya sehari bisa minum kopi hitam tanpa gula itu 4 gelas dalam sehari. Itu udah berlebihan banget. Ya, kafein saya berlebihan. Belum dihitung saya minum teh. Saya bisa minum teh 2-3 gelas. Jadi total 7 gelas kafein dalam sehari. Nah, di sana saya mikir, kenapa saya lebih rentan overthink daripada teman-teman saya? Bisa jadi karena kafein saya berlebih. Bisa jadi karena konsumsi kafein saya berlebih. Dan saya akhirnya pada saat itu, saya mulai kurangin konsumsi kafein. Ya, saya batasin. Setelah saya batasin, saya nggak hilangin ya. Saya nggak hilangin karena kalau lihat nih, ini list makanannya kan, list makanan yang bikin cemas nih. Ini adalah list makanan yang bikin kita mudah cemas. Kafein, makanan olahan, sosis maksudnya, bakso gitu. Gula, gorengan, soda. Ini kan enak-enak semua nih. Ini enak nih. Ini kalau disuruh kurangin, menurut saya, kalau saya kasih saran nih, berhenti konsumsi kafein, berhenti makan sosis, berhenti konsumsi gula, berhenti makan gorengan, berhenti minum soda. Kayaknya dari 27 orang di sini nggak ada yang berhasil deh. Karena sekarang di mana-mana ginian. Nah, berarti jangan dihilangin. Kalau hilangin itu terlalu sulit, jangan dihilangin, dikurangin. Ya, pilihannya nggak cuma hilangin atau tidak, tapi hilangin, kurangin atau tidak. Nah, kita kurangin aja. Nah, saya kira kurangin kafein. Kalau kurangin gula, saya udah dari dulu. Dari dulu saya emang udah minim gula. Mungkin saya hanya konsumsi gula ketika lagi iseng aja beli es krim, itu pun mungkin setahun 2-3 kali saya makan es krim ya. Atau ketika makan nasi ya, mau nggak mau ya. Tapi saya nggak sengaja, nggak secara sengaja minum teh pakai gula, itu saya nggak secara sengaja minum kopi pakai gula, saya hindari. Ya, gorengan sih masih ya. Soda saya jarang ya, mungkin terakhir minum soda setahun yang lalu. Nah, ini saya kurangi. Nah, ketika saya kurangin kafein, itu efeknya adalah mood saya lebih bagus. Ya, mood saya lebih bagus, saya lebih jarang cemas. Cemas tetap muncul ya, karena memang kecemasan itu bagian dari pikiran manusia ya. Tapi saya lebih jarang cemas, lebih jarang
bad mood. Efek banget ke sana. Nah, ini menurut saya perlu nih teman-teman dipertimbangkan. Ya, kafein, makanan olahan, gula, gorengan, soda dikurangin. Ya, bukan berarti nggak boleh, kurangin. Makan dessert bukannya nggak boleh, boleh aja, tapi dikurangin. Saya suka es krim, suka banget. Saya suka banget sama es krim, tapi saya kurangin. Nggak setiap hari, nggak setiap minggu. Bisa aja tiba-tiba sebulan 2 kali, tapi nggak setiap minggu. Setelah sebulan 2 kali itu berbulan-bulan saya nggak konsumsi lagi. Ya, termasuk dengan gorengan dan soda. Kalau kafein sih saya setiap hari, 1 sampai 2 gelas aja sih. Karena susah untuk dihindari, saya perlu energi. Tapi nggak 4 lagi. Ini mood saya sangat bagus. Nah, teman-teman, cara saya ngatasin overthink pakai 3 ini. Mengabaikan ketika itu memang urusan sepele, saya konfrontasi ketika itu urusan yang penting, plus saya perkuat lagi dengan jaga makanan dan minuman. Dan ini ketika dilakukan sih works banget. Saya melakukan ini dan sangat efektif ya. Bagi saya yang mudah overthink, 3 ini sangat efektif. Nah, ini teman-teman bisa praktekkan. Ya, lalu next, ya. Kita ngomongin decision making juga. Karena overthink biasanya dengan decision making kan ya, paketan ya. Nah, terus gimana caranya biar kita bisa decision making dengan baik? Kita overthink karena kita tahu ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Ya, yang saya katakan, cemas, takut, itu bukan tanpa alasan. Cemas dan takut itu karena kita sedang mengantisipasi kemungkinan buruk yang kita anggap bisa aja terjadi. Cuma, kita jadi overthink karena kita melebih-lebihkan. Sebenarnya kemungkinan yang buruk itu, mungkin peluang terjadinya kecil. Tapi kita lebih-lebihkan seolah-olah peluang terjadinya tinggi. Atau, sebenarnya kejadian buruk itu nggak buruk-buruk banget. Sebenarnya kita bisa atasi, tapi kita besar-besarkan. Ya, sehingga decision making kita salah. Nah, kita harus balik lagi. Kita overthink, cemas, takut karena ada sesuatu hal buruk yang kita anggap bisa terjadi. Nah, ini decision making-nya. Yang pertama, kita perlu tahu dulu, ya, sadari dulu tujuan apa yang kita harapkan. Ya, keputusan harus sesuai dengan tujuan, bukan sesuai dengan kesenangan. Nah, karena ini wihara, saya pakai contoh wihara juga ya. Ketika mau bikin event wihara, kita mesti sadar juga nih, tujuannya apa. Karena di sanalah keputusan bisa diambil. Kalau tujuannya untuk, misalnya, kita mau bikin event, tujuannya adalah untuk memperkuat persaudaraan. Asik. Lebay banget sih persaudaraan, ini bahasa zaman dulu banget sih. Memperkuat engagement, nah itu bahasa anak zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu persaudaraan. Proposal tahun 90-an. Maklum, anak 90-an. Kalau zaman sekarang itu memperkuat engagement antar umat. Kalau tujuannya memperkuat engagement, berarti mau bikin event ada games-nya, itu bisa. Karena sesuai dengan tujuan. Mau bikin ada sesi nyanyi-nyanyinya, itu bisa. Jadi kita nggak bisa bilang nyanyi games di wihara itu haram. Enggak ya. Enggak haram ya. Tapi kita mesti lihat tujuannya dulu. Kalau memang tujuannya untuk meningkatkan engagement, maka nyanyi bisa dipertimbangkan. Bikin games bisa dipertimbangkan. Tapi kalau bikin event, tujuannya adalah untuk melatih mindfulness, ya jangan bikin yang ada nyanyinya. Salah. Jangan bikin yang ada games yang salah. Kalau tujuannya untuk mindfulness, ya meditasi misalnya ya, one day mindfulness, meditasi 1 hari, jangan ada gamesnya. Ya itu kayak makan nasi dikasih coklat gitu, ini kayak apaan sih gitu ya, konsepnya nggak masuk. Itu jangan. Ya, kita mesti lihat tujuannya. Tujuannya apa? Meningkatin engagement, mau bikin makin spiritual, ya mindfulness-nya makin baik, mau bikin semakin ngerti teori Dharma misalnya, mesti lihat tujuannya. Kalau mau semakin ngerti teori Dharma, misalnya ya, mau bikin Abhidhamma class misalnya, gitu. Nggak usah ada games gitu. Ya mungkin boleh lah, mungkin untuk ice breaking doang mungkin boleh. Tapi bukan itu menu utamanya. Ya menu utamanya tetap ceramah. Tapi ketika mau engagement, menu utamanya mungkin boleh nyanyi dan games. Ceramahnya mungkin hanya untuk biar ada unsur dharmanya. Biar nggak sia-sia juga. Biar nggak cuma sekedar hahaha doang. Itu bisa tambahin. Jadi tujuannya mau apa nih? Ya, jangan karena kita overthink, kita jadi lupa tujuan kita. Dan karena kita overthink, biasanya kita lupa tujuan. Karena amygdala hijacking itu sudah terjadi. Lalu yang kedua, buka kemungkinan lain. Ya, ketika kita decision making, kita perlu terbuka dengan kemungkinan lain. Ya, karena bisa jadi kemungkinan lain lebih baik, bisa juga lebih buruk. Ya, tapi kita perlu open. Yang ketiga, pertimbangan plus dan minus. Nah, ini semalam nih saya lakukan nih. Ya, semalam itu kerjaan saya biar dia bisa lihatnya lebih imbang adalah kemarin tuh kita buka Google Spreadsheet,
pertimbangan plus dan minus dari setiap decision yang mau dia ambil. Kan dia overthink ya, dia overthink. Dia bingung nih, mau ambil keputusan A atau B. Lebay, semua A dan B menurut dia buruk. Iya, memang pas saya bilang memang pasti ada konsekuensi buruk dari setiap keputusan, itu udah pasti. Ya, nggak ada keputusan yang 100% sempurna. Nah, kemarin tuh yang saya lakukan adalah kita buka Google Spreadsheet, ya semua option yang dia miliki kita sebutin, kita list positif dan negatifnya, plus dan minusnya. Nah, dari sana kita pilih, bukan kita, sebenarnya dia sih, itu kan hidup dia. Saya cuma kasih tahu plus dan minusnya sesuai dengan yang dia tahu juga. Mau pilih yang mana? Ya semua ada negatifnya nih. Tapi di antara semua negatif ini, mana yang paling bisa Anda terima? Ya, lalu mana yang di antara plus dan minus ini, mana yang plusnya menurut Anda bisa mengalahkan minusnya? Ya, saya nggak bisa cerita detail karena confidential orang ya, tapi kurang lebih kayak gitu. Lalu lakukan dalam kondisi tenang. Nah, lagi-lagi teman-teman, ketika kita ngambil keputusan, jangan dalam kondisi yang cemas berlebihan. Jangan dalam kondisi amigdala hijacking. Lakukan dalam kondisi tenang. Kalau Anda memang lagi cemas banget, takut banget, gugup banget, gelisah banget, jangan ambil keputusan di sana. Karena keputusan itu cenderung tidak rasional dan akan kita sesali. Ketika kita udah cemas banget, yang kita lakukan adalah tenangin diri dulu. Ya, tenangin diri, gimana caranya? Tenangin diri saya bilang ada 2 cara sih. Mengalihkan, atau langsung mengalihkan, atau mengabaikan. Ya, misalnya kita cemas sesuatu, kita alihkan. Ya, kita cemas banget, kita alihkan dengan main game. Kita alihkan dengan dengar lagu. Kita alihkan dengan ngapain kayak gitu ya. Atau abaikan, pura-pura itu nggak ada aja. Ya, kalau bisa digituin, tapi kalau nggak bisa dialihkan. Mana aja yang paling bisa dilakukan? Gak usah overthink ya. Ini kadang ya jadi psikolog ya, ini sedikit curhat nih ya. Saya ajarin teknik-teknik ini ke klien-klien, kliennya overthink lagi. Harus mana yang saya lakukan, Pak? Ya terserah Bapak aja, mana yang lebih enak. Kalau saya ngelakuin ini terus makin parah gimana? Pak, dicoba juga belum, Pak. Coba dulu. Ya, overthink, dikasih pilihan pun overthink. Ya, curcol.com ya. Tapi intinya lakukan dalam kondisi tenang. Alihkan atau abaikan. Kalau bisa alihkan, bisa abaikan. Kalau saya nggak bisa abaikan gimana? Alihkan. Kalau saya nggak bisa alihkan gimana? Abaikan. Udah, nggak usah pusing. Nggak usah dipikirin lagi. Nah itu. Kita alihkan, kita abaikan. Ketika kita sudah tenang, baru ambil keputusan. Karena kalau kita belum tenang, yang terjadi apa? Kita nggak akan melakukan sesuai dengan tujuan. Kita akan melakukan untuk demi menghilangkan emosi negatifnya doang, dan itu nggak baik. Kalau kita cemas, itu juga nggak open sama kemungkinan lain. Kalau kita cemas, yang kita lihat selalu minus-minusnya, kita lupa dengan plusnya. Nah, ini makanya harus lakukan dalam kondisi tenang. Ya, slide terakhir, slide favorit mahasiswa saya kalau lagi kuliah nih. Ini slide kesenangan mereka. Slide thank you. Ya, karena kebaktian online, ya saya nggak mau panjang-panjang. Kepanjangan jadi bosen. Jadi saya lihat jam barusan kayaknya baru 40-an menit ya, 45 menit. So ini slide terakhir pas ya, thank you teman-teman sudah menyimak. Ya, jadi kesimpulannya adalah overthinking itu terjadi karena kita berpikir tidak rasional. Dan ketika kita berpikir tidak rasional, memunculkan emosi. Emosi negatif ketika sangat intens, kita akan jadi tidak rasional. Dan ketika kita tidak rasional, decision making kita jadi buruk. Sehingga solusinya apa? Kita sadari, kita abaikan. Kalau nggak bisa kita abaikan karena itu penting, berarti kita konfrontasi. Lalu setelah kita konfrontasi, kita tenangkan diri, baru kita decision making. Oke, itu aja yang bisa saya share. Semoga bermanfaat, teman-teman. Thank you. Sotionto, Namo Buddhaya. Oke, makasih Ko Garvin atas dharma sharing-nya. Semoga bermanfaat untuk di kehidupan sekarang ataupun yang akan datang. Sadu, sadu, sadu. Oh ya guys, sekarang adalah sesi Q&A dan aku bakal buka selama kurang lebih 15 menit ya guys, ataupun ada yang mau raise hand, boleh kok tanya langsung sama Ko Garvin-nya. Jangan malu ya. Oh, aku mau nanya kok. Ya, boleh. Ini sebenarnya lebih relatable ke ke pekerjaan sih. Kayak terkadang kan apa sih kalau ketika kita sudah misalnya udah beberapa tahun di company gitu misalnya, terkadang kan kita ada perasaan kayak, aduh kok gue nggak ada perkembangannya sama sekali ya gitu kan. Jadi tetapi kita kayak kita udah nggak tahan, cuman tapi karena situasi ini kayak lagi pandemi gitu kan, kita kalau misalnya mau keluar dari company kita juga salah gitu kan, tapi kita juga udah nggak tahan di sana gitu kan. Tapi kalau misalnya
lagi di situasi kayak gini, kalau misalnya kita mau pindah ke company lain pun juga berbahaya gitu. Takutnya kalau misalnya kita keluar sekarang, waduh, malah nanti susah lagi tuh keterimanya tuh. Nah, menurut Koko kalau misalnya di situasi kayak gini, overthinking itu boleh nggak sih kayak Oke. Nah, perlu itu kan dipikirin banget gitu loh. Oke. Nah, itu pertanyaan bagus. Kamu overthink kan, lagi-lagi saya bilang, ada fungsinya kan sebenarnya kita cemas atau itu kan. Fungsinya adalah karena kamu menganggap lagi stuck nih gitu. Makanya kamu pikir pengen pindah biar dapat yang lebih baik. Ya itu sebenarnya ada fungsinya, sebenarnya mau membuat kamu melangkah. Tapi memang lagi-lagi, ya kita perlu lihat sikon ya. Overthinking itu kan, atau kecemasan mungkin ya, ini belum tentu overthink sih, kadang juga bisa jadi hanya kepikiran sesaat gitu. Tapi apapun itu, kita memang harus lihat sikon. Ya, dalam kondisi ini, kita lihat deh, pilihannya sebenarnya kalau kita keluar, benar nggak kita akan maju. Kalau dalam kondisi ini, kalau kita keluar, belum tentu dapat kerjaan baru. Kalau gitu, lebih baik keputusan stay. Makanya plus dan minus itu harus kita pikirin. Ya misalnya, bisa jadi gitu kan. Ya kita stay atau keluar. Kalau stay misalnya plusnya adalah ya udah punya kerjaan. Ya udah tahu pola kerjanya kan, kalau kita udah kerja bertahun-tahun udah lebih tahu polanya kan. Nggak perlu adaptasi lagi. Minusnya adalah stuck misalnya. Keluar plusnya apa? Kemungkinan dapat yang lebih baik. Tapi minusnya apa? Belum tentu terjadi. Nah, itu perlu dipertimbangkan ya. Tapi bisa jadi juga ada teman saya yang resign dapat yang lebih baik di saat ini ada. Nah, itu kan situasional ya. Nah, saran saya adalah kalau mikir pengen keluar, pengen dapat yang lebih baik, mendingan pas udah dapat dulu. Iya. Mendingan pas udah dapat dulu. Ya, karena saya juga pernah pindah kerjaan, saya lakukan dengan cara seperti itu. Ya, dan apakah itu tidak etis, itu juga dilakukan setiap orang sebenarnya. Ya, atasan kita juga gitu kok. Karena atasan saya yang gitu dulu. Di tempat kerja yang lama. Dia dapat duluan baru pindah. Ya, dan yang penting adalah kita jangan jangan ngelamar kerja, misal undangan interview kita lakukan di jam kerja, itu jangan. Ya, mungkin kita baiknya ambil cuti. Ya, alasan cutinya mungkin kita bisa bilangnya urusan personal kita, alasannya itu. Ya, jangan bohong, tapi jangan terlalu lugu juga ya. Alasan cutinya adalah interview di tempat kerja lain, itu cari penyakit. Iya. Ya, alasannya adalah, tapi jangan bohong. Misalnya acara keluarga itu kan bohong ya, urusan personal. Ya mungkin ada urusan personal. Atau mungkin benar mau istirahat juga, ya tapi diselingi dengan kegiatan lain, nah itu juga bisa. Ya, jadi gitu sih Wirya Sunardi ya. Kita lihat plus dan minusnya. Belum tentu harus diturutin. Ya sama-sama. Oke, makasih Ko Wirya. Selanjutnya nih Ko, ada pertanyaan dari Ko Surya Gunawan. How to stay single? Gimana? How to stay single kok. Oh, yang itu ya, yang satu itu. How to stay single. Maksudnya gimana how to stay single? Maksudnya gimana caranya menikmati single gitu, status single jomblo gitu? Mungkin boleh diperdetil. How to stay single. Gimana biar single nggak cemas gitu? Kalau iya ya, mungkin kita anggap iya dulu ya. Nanti boleh diklarifikasi ya, biar saya bisa kasih lebih spesifik juga. Kalau misalnya iya, maksudnya gimana caranya biar single tapi nggak overthink? Caranya simple. Caranya kita harus sadari kalau yang bertanggung jawab atas kebahagiaan kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan dengan kehadiran pacar. Ya jangan bikin kebahagiaan kita ada syaratnya. Jangan bikin syarat yang eksternal, misalnya kehadiran pacar. Ya jangan. Karena itu berarti kita memberikan kendali atas kebahagiaan kita ke sesuatu yang eksternal juga. Ya, kita harus taruh kendali kebahagiaan itu ke sesuatu yang internal. Nah, jadi gimana biar kita single tapi tetap bahagia? Ya jangan buat syarat kita akan bahagia kalau punya pacar. Kalau kita mikirnya itu, jadi nggak bisa bahagia. Nah, plus lagi, kalau kita single, ya plus ya, ini kan gimana how to stay single? Ya, caranya adalah jangan bikin syaratnya harus punya pacar. Plus, kalau kita bisa menerima, ya kalau kita bisa bahagia dalam kondisi single, kita cari pacar jadi lebih mudah. Serius. Ini jadi sebuah paradoks yang menarik ya. Semakin kita cemas pengen punya pacar akan semakin sulit. Kenapa? Jadi needy. Needy itu apa ya? Ngarep. Dan sekarang nih cewek-cewek dan cowok ya dapat gebetan yang ngarep. Risih lah. Risih ya, misalnya yang cewek-cewek nih ya dideketin sama cowok, tapi cowoknya needy banget, pengen ketemu terus, pengen dibales terus chatnya. Itu jadi ilfil kan? Dan kenapa orang jadi needy? Karena dia berpikir harus punya pacar untuk bahagia. Sehingga ketemu kandidat, dikejar terus, dipepet terus, bikin risih. Ya, jadi kita perlu belajar untuk menerima bahagia tanpa syarat.
Maksudnya tanpa syarat eksternal ya, kita bikinnya internal aja. Ya, kendalinya internal. Nah, ketika kita udah bisa menerima diri sendiri, kita udah bahagia, kita ketemu orang lain, yang terlihat apa? Ini orang ini kok happy banget, kita akan seneng dengan orang yang happy, gitu aja intinya. Kita akan pengen punya teman dekat, kita akan pengen punya pasangan yang happy, bukan yang needy. Gitu. Kalau kita bisa terima kita happy, ketika kita deketin lawan jenis misalnya, kita akan terlihat, wah ini orangnya enak ya, asik ya diajak ngobrol ya, malah jadi ada yang mau. Jadi kayak gitu ya, happy dengan kesendirian dulu ya, maksudnya dengan status jomblo. Dan jomblo kan nggak berarti kesepian, punya teman. Biasanya orang yang punya pacar iri sama orang jomblo, tahu? Karena waktunya lebih banyak. Gitu ya. Ini lanjut ya. Yehan Migasira, saya lanjutin. Ya, Pas boleh. ada di bawah. Boleh ya. Pertanyaan Boleh. dari Yehan Migasira. Nama budaya kok, nama budaya juga. Biasanya di overthinkingin itu beneran terjadi dan juga jadi lebih waspada. Menurut Koko gimana? Terima kasih Kok. Begini. Yang kita overthink itu beneran terjadi, bisa aja. Tapi beneran terjadinya nggak separah itu. Ya karena jarang. Kalau kita bisa nanti habis ini selesai boleh bikin list apa yang pernah kita takutin dan apa hasilnya. Biasanya yang kita takutin itu bisa aja terjadi, tapi terjadinya nggak seburuk itu. Ya, at least ini pengalaman saya pribadi. Ya karena saya orangnya sangat overthinker, saya pernah memikirkan flashback ke masa lalu. Ya bukan ke kehidupan lampau ya, itu serem ya. Itu berarti saya jana ya. ke masa lalu, maksudnya 5-10 tahun yang sebelumnya gitu. Saya coba flashback. Yang saya takutin itu banyak yang tidak terjadi separah itu. Misalnya ketika saya ingat 10 tahun yang lalu, saya pernah mengkhawatirkan ini, cemas banget. Ternyata setelah 10 tahun berlalu, oh nggak seburuk itu ya. Sia-sia gue saat itu overthinknya berlebihan ya. Dan justru setelah saya ngelewatin berbagai, ya saya udah ngelewatin kuliah, ya saya udah kerja juga beberapa tahun, ya, udah ngelewatin berbagai macam fase, saya mulai berpikir bahwa ternyata yang saya overthinkkan itu justru nggak terjadi. Mungkin terjadi hal buruk, tapi nggak terjadi yang seburuk itu. Saya jadi malah belajar untuk jangan terlalu dipusingin. Justru banyak hal-hal buruk yang saya khawatirkan terjadi, solusinya ketemu setelah saya berpikir tenang. Oh itu banyak kejadian. 10 tahun yang lalu saya pernah nggak bisa tidur ya, mikirin ada sebuah tugas organisasi yang berat banget, yang saya berpikir itu nggak bisa diselesaikan. Dan saya sangat cemas, sangat takut. Ternyata setelah saya tidur, ya saya berusaha abaikan, saya tidur, bangun, kelar dalam waktu 1 jam. Padahal sebelumnya saya overthink banget. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi, biasanya yang di overthink itu beneran terjadi. Oke, beneran terjadi. Nggak seburuk itu, tapi. Ya, beneran terjadinya nggak seburuk itu. Ya, sehingga, dan kalaupun beneran terjadi, yang kita lakukan adalah jangan pikirin masalahnya, pikirin solusinya aja. Pikirin masalah bikin kita tidak rasional, ya. Oke, lalu lanjut, Birya Sunardi. Ada nanya nih, minta disampaikan dari Pepin. Kok bagaimana kita tahu mindset kita ini lagi overthinking atau emang kritis aja kok? Karena secara prakteknya dua-duanya sama-sama mikir dengan mendalam. Oke, good. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Karena saya bilang kita jangan overthinking, bukan berarti kita nggak boleh mikirin sesuatu secara mendalam. Nah, mikirin sesuatu yang mendalam itu sebenarnya bagus buat antisipasi. Tapi di sana kita harus bisa kendaliin emosi. Ketika kita mikirin sesuatu yang mendalam, pasti akan muncul cemas. Itu sangat wajar. Ya, akan muncul yang namanya gelisah, itu sangat wajar. Karena kita mikirin semua kemungkinan kan. Dan pasti muncul kemungkinan yang terburuk itu pasti muncul dalam option kita. Nah, itu nggak apa-apa kita munculin, tapi kita mesti sadari ya kemungkinan yang buruk-buruk ini nggak semuanya berkemungkinan besar terjadi. Sehingga nggak perlu saya cemaskan berlebihan. Cukup saya antisipasi aja. Jadi mikir secara mendalam, kemungkinan buruknya ini. Nah, kita mesti klasifikasi, mana yang kemungkinan besar terjadi, mana yang kemungkinan kecil terjadi. Yang kemungkinan kecil terjadi, kita cari upaya antisipasinya. Yang kemungkinan besar terjadi juga sama sih, apa antisipasinya. Ya, dengan demikian, kita bisa berpikir kritis tanpa cemas, tanpa overthinking. Nah, ini memang masalahnya orang yang overthinking sebenarnya justru biasa terjadi orang yang mikir mendalam memang. Orang yang mikir kritis lebih mudah overthinking, karena dia pikirin semuanya. Dan banyak orang yang cemas berlebihan ya. Cemas berlebihan itu cemas yang sampai, kalau bahasa saya patologis, maksudnya adalah cemas yang sampai mengganggu gitu ya.
yang sampai muntah-muntah lah, ada yang sampai nggak bisa masuk sekolah lah, yang sampai nggak bisa kerja lah. Itu karena dia itu biasanya orang-orang yang pintar, pintar dalam hati, dia mikirnya dalam banget ya. Kalau saya bilang, buset nih orang pintar banget ya, tapi kepintarannya salah digunakan. Ya orang yang terlalu kritis, nah itu jangan. Tetap kritis boleh, tapi jangan libatkan unsur emosi. Ya, mungkin kayak gitu. Oyen, Oyen bukan nanya, kasih pengumuman. Oke. Iya. Oke, kita tutup ya Ko sesi Ya, siap. Q&A-nya. Makasih banyak ya Ko untuk sesi sharing hari Sama-sama, ini. thank you ya, semoga bermanfaat. Ya, kasih Ko.